Inilah momen haru Indra Bekti dan Aldila Jelita yang berpelukan setelah keduanya sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Momen yang diwarnai dengan canda tawa dan air mata tersebut terjadi saat Bekti didampingi Indy Barens dan juga teman-teman mereka. Lantas, benarkah Bekti yang sebelumnya menangis menghadapi gugatan cerai Aldila, kini ia pun sudah ikhlas? Dan seperti apa dukungan Indy Barens kepada Bekti yang menghadapi prahara rumah tangganya? Jauh dari momen haru biru yang terjadi kemarin, inilah kondisi kehidupan Bekti yang memprihatinkan lantaran sudah pisah rumah dengan Aldila Jelita dan anak-anaknya. Ya, di tengah proses kesembuhannya, seperti apa tempat tinggal Bekti yang minim fasilitas saat ini yang diliput secara eksklusif oleh tim Intens. Di sisi lain, terpisah dari anak-anaknya yang kini tinggal bersama ibunya, Indra Bekti rupanya juga berjanji akan berjuang untuk menafkahi kedua buah hatinya itu hingga akhir hayatnya. Melihat kondisi Bekti yang saat ini sedang dalam proses penyembuhan, akankah ia bisa memenuhi janjinya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah prahara perceraiannya dengan sang istri yang sudah bergulir di pengadilan agama pasca Aldila melayangkan gugatan, momen haru biru pun terjadi ketika keduanya bertemu pada suatu kesempatan. Didampingi Indy Barens dan teman-temannya, Bekti dan Aldila pun juga melepas kangen dengan saling berpelukan. Dalamnya rasa rindu pun setelah pisah rumah membuat tangis keduanya pun menjadi pecah. Pada momen tersebut, tampak pula keduanya yang makan semeja dan sempat terlibat adu pandang, diwarnai seloroh Indy Barens yang menginginkan momen tersebut tidak berakhir. Cuy. Nggak cium bibir ya? Oh emang Ketemuannya di inisiasi Dila, makanya ada Tendi, terus kita ajak Roy juga, ada Nana, ada Riri, terus ya Bekti juga gitu loh. Jadi banyak ya kemarin yang kita, jadi udah lama nggak ketemu kan, setelah hampir 2 minggu kemarin ketemuan Dila sama Bekti ya bahas semuanya gitu loh. Jadi sebenarnya mereka ini baik-baik aja, maksudnya untuk menyelesaikan permasalahan perceraian ini baik-baik aja. ya baik gitu kan, nggak ada yang ngerese. Dila juga baik, dia nyebelin sih sebenarnya. Bisa butut dia ini bisa. Aku foto ya sekarang ya, aku foto. Ini kan Ibu. sama. Tama-tama. Lu seneng banget ya ini ya. Bukan lagi Bu, bisa nggak sih hari ini gini terus? Iya dong, aku juga maunya gitu. Ini tuan rumahnya ya Allah, barokah ya. Amin. Menyayangkan hal ini bisa terjadi gitu. Siapa sih yang mau bercerai gitu? Saya nggak mau sebenarnya. Cuman ya pada saat itu akhirnya kata itu tercetus. Ya saya langsung ya kalau memang begitu maunya, ayo deh. Dari awal kan saya sudah sampaikan bahwa mereka berdua ini sepakat kalau masalah tersakiti, dua-duanya tersakiti, bukan salah satu. Bukan Dila tersakiti atau Bekti tersakiti, dua-duanya tersakiti. Tapi kami
dari pihak yang Bekti sama Dila ini yang paling utama jangan sampai anak-anak yang tersakiti. Perceraian ini bukan karena ekonomi, ya. Perceraian ini karena hasil dari percakapan kita bersama, bahwa ya mungkin dari akunya yang merasa bahwa kayaknya kasihan Dilanya yang harus capek mondar-mandir ke aku, ke anak-anak gitu ya, ke aku, ke anak-anak, sampai akhirnya ya Dila pernah punya riwayat penyakit yang cukup membahayakan dirinya lah gitu. Jadi aku ya nggak tega sih gitu. Mendingan kita pada saat itu dia bilang mau pisah dulu, ya udah kita mungkin ini jalan terbaik gitu. Namanya jalan Tuhan, ya udah kita proses kan, namanya kita kan berharap, namanya satu pasangan hidup gak ada yang pengen sebenarnya saya juga cerai gitu, nggak ada pengennya, tapi ini jalan Tuhan ya, memang saya harus ngambil jalan ini dulu. Kita nggak ada yang tahu nanti jalan Tuhan, kalau memang nanti saya gimana Mas Bekti kan nggak ada yang tahu, tapi untuk saat ini memang lebih baik kita berdua hidup masing-masing. Menghadapi gugatan cerai dari sang istri, Bekti yang awalnya menangis saat mendengarnya, kini sudah bisa menerima keputusan Aldila tersebut. Selain terasa berat, namun Bekti pun juga berusaha untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Ya sedih banget, pada saat itu aku selalu nangis tiap malam. Kalau beliau yang terberat sih ya, siapa sih yang mau pisah kayak gini dalam proses pernikahan gitu kan ya. Ya tapi inilah proses yang mungkin Allah kasih buat aku. Ya entah apa maksud dibalik ini semua, tapi yang penting aku pasti diberikan ujian ini, Allah udah tahu bahwa aku sanggup menghadapinya gitu. Karena Allah pasti gak akan memberikan ujian yang berat kalau kita gak sanggup menjalaninya. Tapi ya insya Allah sanggup gak sanggup aku mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bekti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bekti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa oh, suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai keputusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orangnya lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bekti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Sebetulnya perceraian ini Bekti juga nggak mau gitu loh, tapi saat ini yang aku lihat Bekti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja. Betul. Di tengah pergolakan rumah tangga Bekti dengan Aldila, Indi Barens selaku sahabat terus memberikan support untuk sahabatnya itu. Ya, Indi juga meminta kepada siapapun untuk tidak menuding kepada salah satu dari mereka sebagai penyebab perceraian. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali, satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu loh. Kalaupun bisa nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Betul, apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam, ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Bukan di persidangan yang diutamakan Bekti, dia juga nggak mau ada perpisahan sebetulnya. Tapi kan balik lagi ya itu yang tadi aku udah sempat bilang bahwa jangan menyudutkan Bekti saja, jangan menyudutkan Dila saja gitu. Setiap keluarga
suami istri pasti punya alasan tertentu. Gak mungkin ada reaksi kalau nggak ada aksi dari awal gitu. Pasti kan ada sesuatu dan lain hal yang kita nggak perlu utak-atik dan jangan so tahu gitu loh untuk bisa menghakimi. Dari momen haru Indra Bekti dan Aldila Jelita yang berpelukan setelah keduanya sepakat untuk bercerai. Lantas, seperti apa kehidupan Bekti yang memprihatinkan setelah ia pisah rumah dengan Aldila? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Momen haru Indra Bekti dan Aldila Jelita yang berpelukan setelah keduanya sepakat untuk bercerai berbanding terbalik dengan kehidupannya yang kini memprihatinkan setelah ia pisah rumah dengan istri dan juga anak-anaknya yang harusnya menjadi support system untuk kesembuhannya. Usai pindah ke rumah masa kecilnya yang minim fasilitas seperti kasur yang berada di atas lantai, membuat Bekti yang sedang dalam proses penyembuhan pun semakin terpuruk. Dan secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Cipta, adik kandung Bekti, menunjukkan tempat tinggalnya saat ini. Ya, selamat datang di rumah kecilnya Bang Indra. Dari kecil kita gede sama-sama di sini. Ya, ini rumahnya alhamdulillah waktu Bang Indra sudah semakin berhasil, dia ingin membahagiakan orang tuanya gitu ya. Rumah ini tuh direnovasi gitu ya, sehingga seperti sekarang gitu. Nah, kalau ini nih dulu tempat mainnya kita tuh di jalanan ini justru malah main bola, main bulu tangkis gitu. Nah, ini nih kalau mungkin bisa kelihatan, ini tuh ada got dan ini tuh bisa nembus ke gang sebelah gitu ya. Nah, ini kita dulu suka main adventurean gitu. Jadi kita masuk bawah, nah ini kita minggir-minggir kayak Spider-Man gitulah. Minggir-minggir gitu kan. Kayak apa, Ninja Warrior gitu, kita minggir-minggir ke samping itu. Dulu di sini tuh ada rumah temannya Bang Indra, Kak Selfie, Kak Eni gitu ya. Itu ada di sini. Cuman sekarang udah banyak yang pindah. Nah, sekarang kita lihat kamarnya, boleh. Oh, selalu rame dulu. Di sini tuh nggak pernah sepi. Jadi base camp soalnya. Jadi kita di sini. Nah, sekarang Bang Indra tuh lagi tidurnya di kamar aku dulu gitu ya. Ini kamarnya. Itu foto aku kecil. Kamar ini yang masih bisa digunakan ya, boleh dipakai karena kamarnya dia sendiri sekarang tuh udah berubah jadi studio. Selain kondisinya yang begitu memprihatinkan, Bekti pun juga masih harus berjuang untuk kesembuhannya. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, ia pun juga menunjukkan kegiatannya di pagi hari sebelum beraktivitas dengan meluangkan waktu untuk berolahraga ringan. Berolahraga merupakan bagian dari upaya Bekti untuk sembuh total. Selain itu, ia pun juga menjaga tubuhnya agar tetap fit saat beraktivitas syuting. Udah enak nih, tinggal lagi mau olahraga dikit, habis sarapan, olahraga juga sama mereka gitu, nanti bareng-bareng olahraganya. Nah, sekarang aku mau olahraga dulu sebentar, pemanasan gitu ceritanya. Olahraga itu penting ya untuk kita biar sinkron semuanya, sehat gitu, dari kepala, pundak, lutut kaki itu semuanya jadi seger gitu, jadi sinkron semuanya. Jadi alhamdulillah, kalau misalnya kita memang diberikan kesehatan kayak begini, ditambah dengan olahraga lagi, itu bisa makin sinkron, makin sehat juga. Selain kehidupannya yang kini memprihatinkan setelah ia pisah rumah dengan Aldila Jelita, benarkah Bekti pun juga berjanji akan membiayai kehidupan anak-anaknya hingga akhir hayatnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Berjuang untuk sembuh total di tengah kehidupannya yang begitu memprihatinkan setelah pisah rumah dengan Aldila Jelita. Indra Bekti rupanya juga berjanji akan berjuang untuk menafkahi kedua buah hatinya hingga akhir hayatnya. Melihat kondisinya saat ini yang sedang dalam proses penyembuhan, akankah ia bisa memenuhi janjinya tersebut? Walau faktanya Bekti pun hidup terpisah dari anak-anaknya yang kini tinggal bersama Dila. Pastinya sedih ya gitu, karena kenapa ini mesti terjadi gitu di keluarga kita gitu. Kasihan kah sama anak-anak kah gitu. Ya kalau dibilang kasihan sama anak-anak, aku kasihan ya. Mereka harus, mungkin mereka gak akan pernah kehilangan kasih sayang aku sih. Sampai akhir hayat aku akan terus, anak-anak aku urusin, aku sayangin ya, untuk Daphne sama Abel. Bahkan kalau Dila butuh apa-apa pun juga aku masih mau kok untuk bantu teman. Namun ya kalau itu dia mau ya. Kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila. Namun di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu. Anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan sama anak-anak? 2 minggu ya, 2 minggu. 2 minggu pulang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bekti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bekti apa enggak. Ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Dila ya, Ya, Mas Indek. Kenapa itu? Terakhir itu seperti apa komunikasi? Terakhir intinya setelah ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok gitu, akhirnya Dila memutuskan ya udah kita istirahat dulu kali gitu, atau pisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah Seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya. Nah, saya saat ini belum ketemu anak-anak dan nggak tahu deh anak-anak apakah sudah dikasih tahu ibunya gitu bahwa kita udah berpisah atau belum. Saya nggak tahu tuh. Mungkin ya nonton kali, mungkin bisa juga anak-anak udah ngerti juga ya, udah lihat. Malah aku ini mimpi aku ya gitu. Mudah-mudahan ini sih nggak terjadi ya. Ada anakku yang satu lagi sakit gitu, mimpinya ya gitu. Terus aku yang, kamu sabar ya nak, si Abel ya gitu. Sabar ya, pokoknya kita kan udah tahu kamu mungkin ini apa ikatan batin atau apa gitu yang mungkin nggak tahu nih. Abel tuh paling kayak perhatian sama aku gitu ya. Daphne nggak kurang-kurangnya perhatian, tapi Abelnya adiknya Daphne ya, yang si kecil ini tuh aku kangen banget sama mereka. Kadang-kadang suka bawa mimpi gitu ya. Untuk Daphne, Abel, ayah pesen jagain bundanya ya. Terus kemudian juga jangan nakal-nakal, belajar yang baik, ikutin nasihat orang tua khususnya dari bunda ya. Jangan sampai kalian mengecewakan kasih sayangnya bunda sama kalian. Dijagain bundanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.